Oke, oke, saya bantu baca ya. Satu, ada dua hal ini ya. Tadi sebelumnya adalah ada dua cara melihat orang lain dengan tepat. Satu, miliki pandangan yang berimbang terhadap orang lain. Camkan dua hal ini ketika berhadapan dengan orang lain. Pertama, orang lain itu penting. Semua manusia itu penting. Namun, ingat pula, Anda juga penting. Ketika Anda bertemu orang lain, berpikirlah seperti ini. Kita adalah dua orang penting yang duduk mendiskusikan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan bersama. Beberapa bulan lalu, seorang eksekutif bisnis menelpon untuk mengabari saya bahwa dirinya sudah menerima karyawan muda yang saya rekomendasikan. Tahukah Anda apa yang membuat saya tertarik pada pemuda itu? Tanya teman saya. Apa itu? Tanya saya. Nah, saya suka cara pemuda itu membawakan diri. Kebanyakan pelamar agak takut sewaktu melamar di sini. Mereka menjawab semua pertanyaan saya dengan yang mereka pikir ingin saya dengar. Mereka sama saja dengan pengemis yang mau menerima apapun. Dan mereka semua sama saja jelasnya. Namun, G yang Anda rekomendasikan itu bersikap lain. Ia menghargai saya, tetapi yang paling penting ia menghargai dirinya sendiri. Selain itu, ia mengajukan pertanyaan sebanyak yang saya ajukan. Ia pemberani, ia pria sejati dan akan bekerja dengan baik. Sikap saling menghargai membantu Anda menyeimbangkan situasi. Orang lain tidak menjadi terlalu penting dalam benak Anda. Orang lain mungkin terlihat sangat berkuasa dan sangat penting, namun ingat, orang lain hanyalah manusia biasa yang memiliki minat, keinginan, dan masalah sama seperti Anda. Dua, kembangkan sikap pengertian. Banyak orang ingin menyerang, menakut-nakuti, mencari-cari kesalahan, dan mempermalukan Anda. Jika Anda tidak siap menghadapi orang-orang yang semacam itu, mereka bisa saja menjatuhkan kepercayaan diri Anda dan membuat Anda merasa kalah. Anda harus mempertahankan diri terhadap para penggertak ini. Beberapa bulan lalu di meja reservasi sebuah hotel di Memphis, saya melihat contoh yang tepat untuk menghadapi orang semacam ini. Setelah pukul 17.00, petugas hotel sibuk mendaftar tamu-tamu yang hendak bermalam. Seorang pria di depan saya menyebutkan namanya kepada resepsionis dengan nada yang memerintah. Resepsionis menjawab, "Ya Pak R, ada kamar single untuk Anda." "Single?" tanya orang itu. "Saya pesan kamar double." Sang resepsionis menjawab dengan sangat sopan, "Saya cek dulu ya Pak." Ia mengeluarkan dokumen reservasi tamu dan berkata, "Maaf Pak, telegram Anda menyebutkan bahwa Anda memesan kamar single. Saya senang sekali Anda menempati kamar double jika memang tersedia, namun saat ini kamar doublenya sudah penuh semua." Tamu yang berang itu membentak, "Saya tidak peduli dengan isi telegram itu, saya ingin kamar double." Kemudian ia berujar, "Anda tahu siapa saya? Saya akan membuat Anda dipecat. Lihat saja nanti, Anda akan dipecat." Kendati mendapat serangan, resepsionis muda itu merespon, "Pak, kami minta maaf, tapi kami bertindak sesuai dengan instruksi Anda." Akhirnya tamu hotel itu benar-benar naik pitam dan berkata, "Saya tidak akan menginap di hotel ini, buruk sekali pelayanannya." Orang itu pun melangkah pergi. Saya maju menuju meja resepsionis dan mengira sang resepsionis itu pasti marah setelah menerima caci maki dari calon tamu tadi. Akan tetapi, resepsionis itu menyambut saya dengan sopan. "Selamat sore, Pak." Ketika ia memproses pesanan kamar saya memujinya. "Wow, saya sungguh kagum dengan cara Anda menahan diri barusan. Anda mampu mengendalikan emosi Anda." "Benar, Pak," katanya. "Saya tidak mungkin marah kepada orang yang semacam itu. Anda tahu, ia sebenarnya tidak marah kepada saya. Orang itu hanya melampiaskan kemarahannya kepada saya. Orang itu mungkin punya masalah dengan istrinya, atau mungkin saja bisnisnya lagi anjlok, atau mungkin ia merasa rendah diri. Dan inilah kesempatannya unjuk gigi. Saya hanyalah korban pelampiasannya." Sang resepsionis menambahkan, "Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu." Sambil melangkah menuju lift, saya mengulangi perkataannya dengan keras. "Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu." Ingatlah dua kalimat pendek tersebut setiap kali Anda menerima kemarahan dan caci maki orang lain. Tahan emosi Anda. Cara memenangkan situasi ini adalah membiarkan orang yang marah itu melampiaskan kemarahannya kepada kita, lalu lupakan. Beberapa tahun lalu ketika memeriksa hasil ujian mahasiswa, saya menemukan hal yang sangat mengejutkan. Mahasiswa yang kertas ujiannya ada di tangan saya ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam diskusi kelompok dan ujian-ujian sebelumnya.
Sebenarnya saya mengira mahasiswa inilah yang akan menjadi mahasiswa yang terbaik, namun hasil ujiannya sangat buruk. Dan seperti biasanya saya meminta sekretarisnya memanggil mahasiswa itu dan memintanya datang ke ruangan saya segera. Tak lama kemudian, Paul W. datang menghadap, tampangnya kusut, seolah ia baru mengalami kejadian yang buruk. Setelah duduk, saya bertanya kepadanya, "Ada apa, Paul? Hasil ujian Anda tidak seperti yang saya harapkan." Paul bergulat dengan pikirannya sendiri sambil menatap ke bawah. Ia menjawab, "Setelah saya tahu Anda memergoki saya mencontek, perasaan saya hancur. Saya tidak mampu berkonsentrasi lagi. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya mencontek di bangku kuliah. Saya ingin sekali memperoleh nilai A, jadi saya membuat contekan." Ia sangat kecewa, kini ia tidak berhenti mengutarakan isi hatinya. Saya rasa Anda akan merekomendasikan agar saya dikeluarkan dari universitas. Ada peraturan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang kedapatan menyontek dalam bentuk apapun akan dikeluarkan. Paul menyampaikan bahwa kejadian ini akan mempermalukan keluarganya, hidupnya akan hancur, dan segala akibat-akibat lainnya. Akhirnya saya berkata, "Tunggu sebentar, tenangkan diri Anda, biar saya jelaskan. Saya tidak mempergoki Anda mencontek, hingga Anda datang dan memberitahu saya. Tidak pernah terbesit pun, sedikit pun bahwa contekan itulah yang menjadi masalah Anda. Saya menyesal Anda melakukannya, Paul." Saya lalu melanjutkan, "Katakan kepada saya, apa yang ingin Anda peroleh dari pengalaman kuliah?" Kini Paul sudah agak tenang, setelah berhenti sejenak, ia menjawab, "Ya dokter, saya pikir tujuan utama saya adalah belajar mengarungi kehidupan, tetapi saya rasa saya sudah gagal." Nah, kita belajar dengan cara yang berbeda, kata saya. "Saya pikir Anda bisa memetik pelajaran sukses yang nyata dari pengalaman ini. Ketika Anda mencontek, hati kecil Anda bergolak, Anda merasa bersalah, sehingga kepercayaan diri Anda hancur. Seperti yang Anda katakan tadi, perasaan Anda hancur. Kebanyakan masalah benar dan salah itu dipandang dari sudut pandang religius. Nah, pahamilah, di sini saya tidak menguliai Anda untuk menjelaskan arti benar dan salah. Mari kita melihat dari segi praktisnya. Ketika Anda melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil Anda akan merasa bersalah. Perasaan bersalah ini akan mengganggu proses berpikir Anda. Anda tidak mampu berpikir jernih karena pikiran Anda selalu bertanya, apakah saya akan ketahuan? Paul, lanjut saya, Anda sangat ingin memperoleh nilai A, tetapi Anda melakukan sesuatu yang Anda sadar itu salah. Seringkali Anda terdorong melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil Anda ketika Anda berusaha meraih tujuan Anda. Contohnya, saat Anda ingin menjual barang dengan curang sehingga Anda berusaha membujuk konsumen untuk membelinya, mungkin Anda sukses menjualnya. Namun Anda akan dilanda perasaan bersalah dan ketika bertemu lagi dengan konsumen itu, Anda akan merasa malu kepada diri Anda sendiri dan tidak tenang. Anda akan bertanya-tanya di dalam hati, apakah konsumen itu tahu saya sudah menipunya? Presentasi yang Anda lakukan pun tidak akan efektif karena Anda kehilangan konsentrasi. Mungkin Anda juga tidak akan pernah sukses menjual barang berikutnya. Dalam jangka panjang, menjual dengan cara menipu yang melukai hati kecil Anda akan membuat Anda kehilangan penghasilan. Saya melanjutkan dan menjelaskan bagaimana seorang pebisnis kehilangan pegangan karena takut istrinya akan menguak perselingkuhannya dengan wanita lain. Pertanyaan, apakah istri saya akan tahu? Apakah istri saya akan tahu? Selalu terngiang di benak pria itu sampai dirinya tidak mampu mengerjakan tugasnya di kantor maupun di rumah. Saya pun mengingatkan Paul bahwa banyak penjahat berhasil ditangkap bukan karena petunjuk mengarah kepada perbuatan mereka, melainkan karena mereka merasa bersalah dan malu kepada diri mereka sendiri. Perasaan bersalah mengakibatkan mereka dicurigai. Hati kecil kita selalu ingin berpikir dan berbuat benar. Ketika kita mau berbuat berlawanan dengan keinginan itu, kita menumbuhkan kanker di dalam hati kecil kita. Kanker ini akan terus bertumbuh dengan menggerogoti kepercayaan diri kita. Jangan berbuat apapun yang menyebabkan Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah saya akan ketahuan? Apakah mereka akan tahu? Haruskah saya lari dari masalah ini? Jangan pernah mencoba meraih nilai A jika Anda harus melukai nilai hati kecil Anda. Saya senang sekali Paul memahami nasihat saya, ia belajar nilai praktis kebenaran, saya lalu mengusulkan supaya ia mengulangi ujiannya. Ketika menjawab pertanyaan Paul tentang peraturan universitas, saya berkata, saya tahu peraturan untuk mahasiswa yang kedapatan menyontek, namun jika kita mengeluarkan seluruh mahasiswa yang ketahuan menyontek, setengah dari jumlah dosen terpaksa mengundurkan diri. Jika kita mengeluarkan semua mahasiswa yang berpikir untuk menyontek, universitas ini akan tutup. Jadi saya akan melupakan semua kejadian ini jika Anda bersedia membantu saya. Saya akan membantu dengan senang hati, South Paul. Saya berjalan menuju rak buku, mengambil buku 50 Years with the Golden Rule dan berkata, Paul, bacalah buku ini dan kembalikan setelah Anda selesai. Perhatikan kata-kata J.C. Penney.
bahwa dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat karena melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran akan menyenangkan hati kecil Anda. Dengan sendirinya kepercayaan diri Anda pun akan bertambah. Ketika kita melakukan kesalahan, ada dua hal negatif yang timbul. Yang pertama, kita merasa bersalah, dan perasaan ini akan mengikis kepercayaan diri. Yang kedua, cepat atau lambat orang akan mengetahui perbuatan kita, sehingga mereka tidak mempercayai kita lagi. Lakukan kebenaran dan pertahankan kepercayaan diri Anda harus berpikir untuk meraih kesuksesan. Ada sebuah prinsip psikologis yang layak dibaca lebih dari 20 kali. Bacalah sampai itu meresap dalam benak Anda. Berpikir dan bertindaklah dengan percaya diri. Psikolog terkemuka Dr. George W. Crane berkata dalam bukunya yang berjudul Applied Psychology, camkan bahwa gerakan Anda mendahului emosi Anda. Anda tidak mampu mengendalikan emosi secara langsung, tetapi melalui gerakan atau tindakan yang Anda pilih, Anda bisa menghindari persoalan umum seperti masalah pernikahan dan kesalahpahaman dengan menyadari fakta-fakta psikologis. Lakukan gerakan-gerakan yang tepat setiap harinya, dan Anda akan merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda melakukan gerakan-gerakan itu saat berkencan dan berciuman, saat mengucapkan pujian yang tulus, saat melakukan banyak perbuatan kecil lainnya, sehingga Anda pun tidak perlu khawatir dengan emosi cinta. Untuk jangka waktu yang lama, Anda sanggup berbuat setia karena merasa setia. Para psikolog mengatakan kita mampu mengubah sikap dengan mengubah perilaku fisik kita. Contohnya, Anda sungguh ingin tersenyum jika Anda membuat diri Anda tersenyum. Anda merasa tinggi ketika Anda berdiri tegak dan tidak membungkuk. Pada sisi negatif, cemberutlah dan perhatikan apakah Anda tidak ingin lebih cemberut lagi. Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa gerakan teratur dapat mengubah emosi. Orang yang malu memperkenalkan diri mampu menghilangkan ketakutannya dengan melakukan 3 tindakan sederhana berikut secara serentak. Pertama, raihlah tangan orang yang hendak Anda ajak bicara dan genggam dengan hangat. Kedua, pandanglah mata orang itu. Ketiga, katakan, saya sangat senang berkenalan dengan Anda. 3 tindakan sederhana tersebut otomatis menghilangkan rasa malu seketika itu juga. Tindakan yang dilakukan dengan penuh percaya diri akan berbuah pikiran yang percaya diri pula. Jadi berpikirlah dan bertindaklah percaya diri, lakukan sesuai keinginan Anda. Berikut adalah 5 latihan membangun kepercayaan diri, bacalah pedoman-pedoman ini dengan hati-hati, kemudian praktekkan dan bangunlah kepercayaan diri Anda. Stop dulu, Pak. Atau kebut nih? Kebut ya, 2 menit. Stop dulu aja. Oke. Banyak ini yang, aduh, ini asli buku saya penuh dengan coretan. Ini mungkin paling enak dicat aja kali ya. Kalau digarisin lama ya. Karena hampir semua. Jadi enak dicat aja. Ya teman-teman Um, ada yang mau sharing nggak? Wah, ada banyak hal teman-teman. Wih, Mungkin saya ya mengawali ya. Yang ya pertama ya, silakan. memiliki pandangan yang berimbang terhadap, sorry, yang mungkin kalau bagi saya yang berkesan banget itu yang menggertak tadi ya, kembangkan sikap pengertian. Saya selalu ingat banget, tapi mungkin Johan lupa. tahun Apa ini? tahun berapa itu ya? 2020 rasanya, 2020 waktu saya awal comeback ya. Saya tuh merasa tidak percaya diri. Jadi bahkan saya tuh punya kayak ketakutan ketika mau ketemu orang lain gitu ya. Waktu itu saya sempat konsultasikan, Han, aku ini kenapa ya? Aku tuh mau ketemu orang aja takut banget loh. Tapi waktu itu ya karena Johan kan jarak jauh ya, dia di Surabaya, jadi dia nggak ngerti hari-harinya saya gitu ya. Dan jadi dia ya nggak tahu jawabannya. Kemudian saya mencoba untuk menelaah gitu ya. Nah, saya mulai mengevaluasi. Kenapa sih saya tuh kok sampai kayak gini ya, sampai nggak punya kepercayaan diri. Dari penelusuran saya, akhirnya saya mendapatkan, oh saya ini punya kepahitan sama atasan saya. Saya punya sakit hati sama atasan saya. Karena atasan saya tuh suka mengintimidasi gitu ya. Dia suka merendahkan. Jadi dia suka mengatakan kata-kata yang negatif, yang kamu bodoh lah, yang kamu nggak bisa kerja lah, yang kamu tuh selalu nggak beres, kalau dikasih kerjaan nggak pernah bisa selesai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua kata-kata negatif. Nah, itu ternyata masuk gitu ya. Eh, yang itu yang ternyata merusak kepercayaan diri saya gitu ya. Hmm. Nah, kalau tadi di sini kan dikatakan ya, sebentar, tadi mana ya? Nah, ini toh,
di halaman 54 tadi, membiarkan orang yang marah itu melampiaskan kemarahannya kepada kita lalu lupakan. Nah, tetapi di sini mungkin yang saya tidak sependapat dengan si David J. Schwartz ini, kalau saya, menurut saya ya, bukan dilupakan, tetapi yang benar adalah diselesaikan. Nah, waktu itu apa yang saya lakukan? Saya mengampuni atasan saya. Saya perkatakan pengampunan kepada atasan saya, sehingga sejak saat itu saya sudah tidak lagi menyimpan kepahitan kepada atasan saya. Dan setelah itu selesai, barulah saya bisa mulai membangun kepercayaan diri saya. Nah, ini kebetulan juga relate mungkin nanti kalau Cik Yanti mau cerita ya, karena baru kemarin Cik Yanti itu konsul ketika dia ke sebuah perumahan, dia diperlakukan dengan tidak baik gitu ya. Dan itu membuat dia sakit hati gitu. Maka pesan saya pada waktu itu juga diampuni Cik gitu. Diampuni dan dilupakan itu dua hal yang berbeda. Diampuni itu seperti orang itu punya surat hutang dan saya sudah merobek-robek surat hutangnya sehingga sejak saat itu orang itu tidak punya utang piutang dengan saya. Tetapi kalau melupakan bagi saya, melupakan adalah surat hutangnya masih ada tetapi saya simpan di bawah. Sehingga suatu hari surat itu akan muncul juga. Nah, menurut saya itu. Mungkin sementara itu dulu. Yes, menarik. Ya, satu satu hal yang perlu kita belajar, teman-teman. Jadi sekali lagi, ya, teman-teman, sekali lagi kita kan melatih dengan hal-hal yang benar, ya kan? Jadi mengampuni dan melupakan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, saya setuju sih dengan itu. Tanpa disadari, kita terjebak untuk berusaha melupakan, tapi kok inget terus gitu ya. Hmm. Ya, tapi itu loh, mengampuni. Ya, kalau kalau kita ini eh, apa ya? Banyak orang kalau kalau kita ngomong belajar masalah mengampuni ya kan, banyak orang bilang, "Waduh, kok enak ya diampuni." Ya kan? Nah, orang itu lupa. Mengampuni itu, teman-teman, bukan untuk orang lain. Mengampuni itu diri kita sendiri, ya. Jadi mengampuni itu bukan untuk orang lain. Karena pada waktu kita mengampuni, wah ilustrasinya bagus sekali Pak Ronald. Surat hutang yang disobek-sobek, berarti saya sudah nggak punya. Lah, masalah dia masih megang surat hutangnya kan urusannya dia, ya kan? Mungkin atasannya tuh masih jegal sama sama Pak Ronald itu. Wah, Ronald ini memang nggak bisa kerja dan segala macam. Dia masih ingat-ingat itu aja, ya kan? Itu urusannya orang itu ya kan. Tapi sama Pak Ronald suratnya udah disobek-sobek, gitu ya. Makanya akhirnya dia bisa move on, ya kan? Dia bisa punya sebuah gambar diri yang baru, image yang baru, dan inilah dia Ya, sekarang. Iya, mungkin boleh nambahin sedikit ya. Jadi ya, akhirnya saya juga mengetahui ya kenapa atasan saya seperti itu. Ternyata dia juga lagi stres berat gitu ya karena beberapa bisnisnya hancur di tahun itu gitu ya. Dan ya itu yang membuat dia akhirnya jadi dia sendiri juga lagi tadi ya kayak yang diceritakan soal bapak-bapak yang pesan kamar tadi kan yang emosi gitu hmm, ya. Jadi ya. akhirnya saya mencoba untuk mengerti, oh ya memang bos saya lagi error nih gitu karena saking Ya. stresnya. Wah, sayang tuh. Pak Ronald tadi malam miss baca buku kan. Baca buku tadi malam kita barusan membahas tentang pujian, ya kan. Seorang pemimpin yang bisa memberikan pujian, ya kan. Karena apa? Kebanyakan pemimpin di luar itu fokus pada kesalahan orang lain, ya kan. Tapi bagaimana caranya kita belajar menjadi seorang pemimpin? Kita fokus pada kelebihan orang. Jadi mencari sekecil apapun, ya kan, apa namanya, hal-hal positif di rekan-rekan kerja kita. Ya, ini saya spill sedikit teman-teman ya. Jadi apa hal positif yang paling kecil ya kan? Dan bagaimana itu bisa diucapkan? Kemarin malam sempat beberapa teman-teman leader kan nanya ya kan. Terus kalau nggak ada positifnya gimana ya kan? Dasarnya apa? Apakah nantinya kita tuh jadi orang yang lamis ya toh, lambe manis ya toh. Jadi apa ya? Lambe Mulut manis tuh manis, mulut apa? manis, mulut Mulut manis. manis ya kan? Saya berbagi teman-teman. Salah satu yang mendasari saya melakukan pujian adalah satu hal. Saya percaya Tuhan itu luar biasa, maka ciptaannya juga luar biasa. Jadi mungkin kalau saya ketemu dengan orang yang mungkin potensinya belum keluar, ya kan? Saya percaya ada hal positif yang ada di dalam dirinya dia. Itu. Jadi bukan terus akhirnya kita apa ya, menggombal gitu ya. Wah, ini berarti pujiannya nggak tulus nih. Enggak. Pujian saya sangat-sangat tulus. Ya kan? Kenapa? Karena dasarnya adalah saya percaya
Tuhan itu luar biasa, hasil ciptaannya luar biasa, ya kan? Ya mungkin ini lagi terluka aja, ya kan? Seperti yang dibahas di buku. Ya, ada lagi yang pengen sharing teman-teman? Lisa, Mau sharing. mau Ya, share aku mau Lis? sharing. Ya, sebenarnya hampir Ya, sama gimana Lis? kayak Ronald sih. Dulu kan ya aku sebagai karyawan itu kan ya lama kan. Jadi ya istilahnya bos itu kan tidak selamanya tuh memuji kita. Ya mungkin Hmm, sama. Mungkin bosku itu kan lagi stres ya, propertinya lagi sepi lah. Terus kan anak buahnya, marketingnya kan ditekan lah ya. Mana hot hmm, prospeknya list gini-gini. Terus kadang yang saya nggak seneng kan membandingkan. Misalkan saya pada waktu itu ke marketing tuh ada hanya 3. Masa kamu Lisa nggak bisa seperti si A? Yang hmm. si A aja kemarin bisa closing. Ya aku batin aku tuh ya sudah berusaha ya kan. Aku juga nggak ongkang-ongkang di sini, tidak makan gaji buta tok gitu kan. Itu kan ya sebenarnya sudah menggerutu ya dalam hati ya. Cuman saya berpikirnya sabar, sabar. Kamu itu digaji. Kamu pasti juga akan bisa. Sabar. Pada waktu itu ya istilahnya pengen berontak, tapi ya gimana? Wong saya juga kerja, ya kan? Mau nggak mau kan ya memang bos marahi saya ya lumrah gitu loh. Terus ya memang di sini benar-benar saya itu mengendalikan emosi. Tapi terus yang kedua kok, itu yang masalah yang kau kan pasti tahu ya, masalah yang terbesar itu kan duit. Ya kan itu yang adik saya sendiri kan. Itu rasanya juga istilahnya untuk ngampuni pun kan juga istilahnya wah, rasanya memang keras hati itu pada waktu itu. Itu saya sudah berubah yang namanya Lisa itu bukan Lisa yang dulu. Lisa yang keras hati. Karena ya jengkel kok. Jadi pada waktu saya kerja itu kan ya dari pagi sampai malam, belum lagi tak lanjutin ke HD ya kan, untuk mendapatkan hasil. Tapi hasilnya itu nggak kelihatan gitu loh, habis gitu. Jadi ya rasanya tuh saya jengkel sendiri. Ini gimana sih? Aku tuh capek-capek kerja, tapi hasilnya tuh buat orang lain gitu loh. Dan bayari yang bukan bukan aku gitu loh, bukan tanggung jawab aku gitu loh. Ya lama-lama dalam hati kalau malam saya merenung sendiri, ya mungkin bukan kesalahannya adik saya seutuhnya sih. Memang dia kan ditipu juga ya kan. Ya berusaha saya mungkin sebagai kakak, sebagai tacik mungkin saya harus lebih sabar yang pada waktu itu saya cuma hanya fokus pokoknya aku harusnya golek duit, cari duit ya sudah pokoknya itu. Nah, itu mulai berusaha untuk mengampuni orang. Saya pun juga jengkel pada waktu sama mama. Karena apa? Membela anaknya yang salah. Nah, terus saya berpikir lagi, saya kok ya kurang ajar ya, membantah. Itu saya mulai rasanya mulai ini tuh kayak seperti yang di sini tuh, kok kayak merasa salah apa salah sendiri ya kan. Terus saya merasa berdosa. Ini wong tua loh, orang tua ya kan. Kok aku mulai bantah-bantah, kok aku mulai bentak-bentak ya kan. Iya, ya, aku merasa dosa. Ya udahlah, udah hilangkan, hilangkan, hilangkan. Jadi pada waktu itu ya saya punya sakit hati karena kepahitan. Mama terlalu apa ya, bela adik saya yang salah gitu loh. Tapi ya hmm. udah, mulai saat itu saya mulai berusaha untuk mengendalikan emosi sama memperbaiki lah istilahnya sikap watak saya gitu. Ini sangat sangat penyentuh banget buku ini yang hari ini. Yes, ya ini luar biasa. Mungkin eh, apa namanya buat teman-teman yang mungkin agak nggak relate gitu ya. Maksudnya bukan nggak relate, ya, mungkin nggak paham. Saya perjelas teman-teman. Jadi Lisa ini pernah ngalami di satu posisi, ya kan, yang buat masalah itu adiknya, ya kan. Ya tapi seperti yang dia bilang sebetulnya bukan bukan sepenuhnya salahnya adiknya, cuman intinya sebetulnya itu masalahnya adiknya. Adiknya ditipu orang, tapi yang dikejar debt collector Lisa, ya kan. Bahkan pada waktu itu saya tahu bahwa dia harus apa namanya dapat beban untuk melunasi gitu loh. Itu yang perasaannya yang dia alami pada waktu itu. Wong sebetulnya bukan masalahku, kenapa kok jadi saya yang harus menyelesaikannya ya toh. Tapi sekali lagi yang luar biasa ya kan, kalau kita bisa mengampuni ya kan, kita bisa menerima. Bahkan yang saya tahu teman-teman sampai hari ini yang luar biasa adalah Lisa itu support orang tuanya luar biasa. Meskipun dia pun sebetulnya ada luka ya toh, dengan berbagai macam peristiwa. Ya, itu luar biasa. Sekali lagi sikap sikap caranya kita menghadapi itu sangat menentukan apa yang bisa kita peroleh hari ini. Ada lagi teman-teman?
Wah, ini Nah, jangan-jangan terus nanti ini lukanya keluar semua nih. Saya juga ngalami. tapi Jadi malah ini curhat loh, semua. malah apa lego ya di hati itu malah kita mengutarakan itu malah enak gitu loh kan kita komunitasnya positif ya. Ya, Lu kan istilahnya malah berdiam diri loh kok. Berdiam diri ya. rasanya tuh kan kayak salah sendiri, jengkel sendiri, kepengen ini enggak bisa ya kan. Di sini Mm-mm. kita bisa meluapkan. Itu Bu Nanti Ya, sudah ya, siap ya. mau sharing. Oh, Angelin, Ya. Angelin. Nggak, ini Bujo, Bujo. Oh, Bujo Isa. Ya, selamat pagi, Yes, gimana Johan. Bujo Isa? Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi tadi itu saya agak sedikit tertarik pada awal bacaan tadi ya, ketika kita berpikir orang lain penting, kita juga harus berpikir kita jauh lebih penting. Nah, ini. Ah, dari kesimpulan perkataan tadi, kalimat tadi bahwa sesungguhnya kan kita harus diminta untuk kita menghargai diri kita sendiri. Saya punya pengalaman dalam beberapa musim kehidupan saya kemarin-kemarin ya, bahwa karena dari sejak kecil saya terlahir sebagai kakak, terus kemudian dalam perjalanan itu sampai saya kemarin bergabung di HDI sebelumnya itu, saya orangnya itu suka lebih mengalah begitu, jadi lebih mengutamakan orang lain, yang penting orang lain happy, orang lain bahagia, ya udah nggak apa-apa, saya gitu. Nah, saya di tipikal seperti itu. Jadi saya lebih mengutamakan yang penting orang lain karena orang itu sangat berharga gitu. Siapapun dia itu berharga untuk saya gitu. Tapi ujung-ujungnya adalah saya yang mengorbankan diri saya gitu. Jadi kalimat ini saya merasa tersentuh sekali karena setelah saya di HD saya belajar, akhirnya saya melihat bahwa saya sudah ada di fase di mana saya harus mengupgrade diri saya. Saya harus menghargai dulu diri saya gitu. Jadi saya harus berubah dulu karena ketika saya berubah, saya menghargai diri saya harus upgrade diri saya. Dengan demikian saya juga penting di mata orang lain gitu. Karena setiap kali orang saya memandang orang penting, tetapi flashback-nya ke saya itu kayak saya kok kayak seperti tidak penting begitu. Ah, ini saya rasakan ketika 2020 saya mengambil keputusan untuk comeback to Papua dan saya mulai merubah kehidupan saya 180 derajat bahkan 360 derajat. Saya berubah total dan saya harus menentukan langkah saya sendiri. Di mana saya tidak boleh lagi tidak harus serta-merta 100% hidup saya untuk kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, tapi harus ke sayanya bagaimana gitu. Akhirnya 2021 atau 2022 lah kalau nggak salah ya Pak Ronald ya, saya ketemu Pak Ronald, teman-teman, akhirnya saya melihat bahwa inilah tempat saya sesungguhnya gitu. Jadi terima kasih, itu sharing saya. Iya, thank you Bojo. Luar biasa sharingnya. Memang kadang kan ini ya, diri kita sendiri itu yang harus mau berubah sendiri sih. Kalau misalkan kita mungkin punya pikirannya merasa tidak penting, terus tuh memang istilahnya mengganggu dalam pikiran kita sendiri sih. Sebenarnya saya juga pernah ngalami sama seperti Bu Joisa. Jadi saya tuh merasa nggak penting, saya kok merasa jelek, saya Ya, merasa ini itu kan hanya pikiran kita sendiri sih. Tapi kalau kita yang mau merubah ya betul. akan kembali dengan baik pasti. Sampai saat ini pun kita akan menjadi pribadi yang baik pasti. Mungkin ada yang Ya, sharing lagi atau ya. yang mau nambahin? Cik Oke, Kim, ada yang mau sharing? Cik Kim, Mbak Ana. Oke, saya aja deh kalau gitu. Jadi gini, Oke. teman-teman, satu hal yang menarik ya, dari sejak awal menarik, saya mungkin nambahkan aja. Salah satunya yang saya ingin bahas adalah ini di halaman 55. Hmm. Memang usia ini memang tidak bisa nipu ya. 55 ya. Oh, jadi paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Hmm. Kebanyakan masalah besar, masalah benar dan salah itu dipandang dari sudut pandang religius.
Ini yang menarik, teman-teman. Kenapa kok saya katakan ini menarik? Karena banyak ya, ya ini sekali lagi mohon maaf teman-teman. Tapi ini pengalaman dari teman saya yang saya ceritakan kepada Anda. Eh, kita tahu salah satu problem ya, menurut saya ya, problem di Indonesia ini adalah orangnya itu religius. Loh, orang religius itu jadi problem. Menurut saya ya, karena pada akhirnya apa? Banyak orang itu membungkus dirinya itu bukan dengan sesuatu hal yang seharusnya, tapi hanya dibungkus di luarnya saja. Itu contoh. Saya pernah diceritain sama teman saya yang kuliah di Amerika. Dia itu cerita, pada waktu dia kuliah di Amerika, salah satu metode atau kejadian di kampusnya dia, itu adalah diajarkan untuk mengemukakan pendapat. Dan saat itu dia cerita ke saya tuh gini, pada waktu itu kan, apa namanya, kita nih diberikan topik dan terus disuruh berdebat. Topiknya sensitif, teman-teman. Menurut Anda, aborsi itu baik atau tidak? Jadi dibagi dua kelompok, ya kan? Satunya pro, satunya kontra, ya kan? Teman saya kebagian yang kontra, jadi tidak setuju dengan aborsi, ya kan? Dan pada waktu dia mengeluarkan argumen-argumen atau mengeluarkan pendapatnya, ya seperti biasa orang Indonesia kebanyakan, ya toh. Buntut-buntutnya apa? Buntut-buntutnya yang dikeluarkan adalah itu kan dosa gitu kan. Nah, terus dia ngomong, dia kaget ada mahasiswa dari Jepang, ya kan. Langsung angkat tangan dan berdiri, dia cuma ngomong gini, sorry sebentar ya, jangan ngomong dosa di sini. Kamu percaya Tuhan saya enggak? Jadi jadi itu yang menarik teman-teman. Bukan berarti saya ngejar Anda bukan nggak percaya Tuhan, bukan ya teman-teman. Tapi saya pengen sharing bahwa kenapa kok saya bilang bahwa di Indonesia ini eh, menurut saya religius itu menjadi bermasalah. Karena pada akhirnya orang itu hanya ingin memperbaiki luarnya saja. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, tapi saya percaya kalau Anda bisa melakukan hal yang benar, Anda akan mengalami pertumbuhan diri yang luar biasa. Contoh, berapa banyak ya kita terjebak, seringkali kita berdoa tuh hanya ingin dilihat, ya kan? Kita beribadah, ya kan? Bukan karena hati kita yang pengen beribadah, tapi karena kita hanya pengen dilihat religius, ya kan? Padahal sebetulnya kalau kita punya motivasi yang benar bahwa saya beribadah itu untuk membentuk hal yang lebih baik, ya kan? Itu akan terjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya di halaman 55 ya, itu kan ada lihat ya dari contoh aja, dari contoh yang menjual, ya kan? Menjual dengan cara yang curang, ya kan? Bisa menjual, bisa, tapi tidak bisa bertumbuh, ya kan? Contoh, contoh, ya kan? Eh, kita jalankan bisnis ini, sorry, kita nggak usah ngomong bisnis ini lah ya. Banyak kan di multi level, ya kita ngomong global, banyak kan di multi level. Orang jalan di multi level dengan cara membeli peringkat, ya kan? Membeli status, ya kan? Bisa ketahuan, enggak, ya kan? Tapi saya berani garansi teman-teman, kalau itu dilakukan terus-menerus, tidak akan pernah ada pertumbuhan, ya kan? Jadi mentereng peringkatnya, ya kan? Akan tetapi kalau dia tidak membangun sebuah habit yang benar, dia tidak melakukan hal yang seharusnya terjadi, ya bisnisnya pun tidak akan berkembang. Dan pengalaman saya teman-teman, 99% saya ketemu dengan orang multi level lain yang dia kecewa, dia bilang bahwa multi level itu bukan bisnis yang benar. 99% problemnya ada di sini. Karena beli status, bukan dikerjakan. Itu. Itu. Karena apa? Karena kita berusaha membohongi. Bahkan di halaman 56, itu dikatakan di paragraf 1, 2, 3. Ketika kita berbuat berlawanan dengan keinginan itu, keinginan apa? Hati kecil. Ya, hati kecil kita selalu ingin kita berpikir dan berbuat benar.
Tapi pada waktu kita berbuat berlawanan, kita menumbuhkan kanker dalam hati kecil kita. Kanker ini terus bertumbuh dengan menggerogoti kepercayaan diri kita. Jadi pada akhirnya apa? Kembali apa ya? Backfire. Apa ya? Backfire itu apa ya? Eh, akhirnya kita yang jadi Jadi bumerang. kebakaran, jadi bumerang, ya kan? Karena kita melawan itu, ya kan? Karena kita berbuat curang, ya kan? Akhirnya dipikirkan di kepala apa itu? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Ya, itulah kenapa banyak kan rekan-rekan saya kalau bertanya mungkin dengan trik, jawaban saya kan selalu simpel. Selama nggak ketahuan sih nggak ada masalah. Jangan khawatir. Saya sebagai upline juga bukan orang yang suka ngelaporin orang, ya kan? Tapi satu hal, pada waktu kita ini berbuat curang, yang rugi itu diri kita sendiri. Itu. Jadi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi yang selalu saya ingatkan apa? Terusin aja. Anda nggak akan pernah dapat hasilnya. Ini disinilah yang saya selalu juga sharing sama teman-teman kan. Percayalah Tuhan itu adil, ya kan. Anda curang nggak ketahuan, soan, ya kan. Percayalah, itu dia Anda sendiri. Dan pada waktu nanti hasilnya buruk, ya kan. Bumerangnya apa? Kita jadi nggak percaya diri kan. Wah, ternyata kok jadinya begini. Oh, ternyata kok hasilnya begitu, ya kan. Dan yang menarik, itu di halaman 57. Ini saya sekali lagi juga rekomen kepada Anda ya. Ini tolong nanti dibaca ulang teman-teman. Ini buku saya ini kayak saya cat. Karena banyak banget. Ya kan? Halaman 57 atas. Lakukan kebenaran dan pertahankan kepercayaan diri Anda. Anda harus berpikir untuk meraih kesuksesan. Ya, berpikir dan bertindaklah dengan percaya diri. Jadi itu nanti efeknya itu ke sana. Jadi kalau kita itu melakukan hal yang benar, hasilnya itu pasti benar, ya kan? Dan pada waktu hasilnya benar, kepercayaan diri kita juga naik dan ini terus akan berputar, ya. Terus ya ini banyak ya. Itu dari paragraf kedua itu saya ini semua nih, gerakan Anda mendahului emosi Anda. Ini menarik. Anda tidak mampu mengendalikan emosi secara langsung, tetapi melalui gerakan atau tindakan yang Anda pilih, Anda bisa menghindari persoalan umum seperti masalah pernikahan, kesalahpahaman dengan menyadari fakta-fakta psikologis, ya. Lakukan gerakan-gerakan yang tepat setiap harinya dan Anda akan merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda melakukan gerakan-gerakan saat berkencan dan berciuman, saat mengucapkan pujian yang tulus, saat melakukan banyak perbuatan kecil lainnya, sehingga Anda pun tidak perlu khawatir dengan emosi cinta. Untuk jangka waktu yang lama, Anda sanggup berbuat setia karena merasa setia. Dan ternyata tidak cuma masalah bisnis, semua teman-teman. Dan ini yang sering kali saya sharingkan, dan ini sebenarnya berkaitan kan. Kembali lagi dengan apa? Hukum tabur tuai. Saya percaya setiap kali rekan saya itu melontarkan masalah, ya kan, konsultasi, saya punya masalah ini, yang di kepala saya pasti berusaha merunut ke belakang. Karena apa? Karena saya mempercayai teman-teman, bahwa kalau kita ini mengambil keputusan yang benar, hasilnya itu pasti Ya, benar. beli yang Gitu. yang Lombok itu ada, Bu. Kepencet nih. Kue Ya. Jadi, untuk masalah apapun, teman-teman, kalau keputusan kita benar, hasilnya itu pasti benar kok. Ya. Terus kita lihat ya, Anda sungguh ingin tersenyum jika Anda membuat diri Anda tersenyum. Jadi bukan menunggu suasana hatinya happy baru tersenyum, ya. Tersenyum dulu. Jadi keputusan dulu. Oke, saya mau tersenyum, ya kan? Anda merasa tinggi ketika Anda berdiri tegak dan tidak membungkuk, ya kan? Makanya kepercayaan diri, ya kan? Kalau kita ini terbiasa dengan berjalan membungkuk, ya kan? Itu membuat kita tidak pede, ya kan? Cobalah hari ini teman-teman. Biasakanlah berjalan, ya kan, untuk selalu tegak, menengadah, ya kan. Sorry, bukan menengadah ya. Kalau menengadah lucu ya, jalan sambil lihat ke atas. Enggak, lihat ke depan, ya. Belajar untuk tegak, ya kan. Jadi sekali lagi itu semua adalah keputusan, ya kan. Pada sisi negatif, cemberutlah dan perhatikan apakah Anda tidak ingin lebih cemberut lagi. Kalau saya tambahin, lihatlah pada waktu Anda cemberut, suasana hati Anda ada. makin tidak enak, ya. Jadi akan semakin terus ke bawah, ya kan, bukan semakin semangat, ya kan. Makanya belajar tersenyumlah, ya. Lalu
Nah, ini yang perlu dilatih. Ini menarik. Pertama, raihlah tangan orang yang hendak Anda ajak bira dan genggam dengan hangat. Maksudnya apa? Pada waktu kita prospek, teman-teman, kita kan eh, pertama kan biasanya kan salaman kan, halo apa kabar gitu kan. Nah, mulailah dari situ, teman-teman. Mulailah dengan menggenggam, ya kan, dengan hangat dan antusiasnya ditularkan, ya toh. Halo Angeline, gimana kabarnya? Senyum, ya kan? Gimana kabarnya? Waduh, lama ya Lin, nggak pernah ketemu. Ya, cobalah. Setiap kali kita ketemu orang, mulailah mengambil keputusan bahwa saya mau tersenyum, ya kan? Saya mau membagikan sebuah kebahagiaan, ya. Lalu yang berikutnya apa? Kedua, pandanglah mata orang itu, ya kan? Ketiga, katakan saya sangat senang berkenalan dengan Anda, ya. Coba dilatih, teman-teman. Saya pernah sharingkan ini, ya kan, tapi nggak apa saya sharingkan ulang. Ingat, saya dulu di masa SMA saya nggak punya banyak teman. Saya tidak punya banyak kenalan. Kenapa? Karena di masa SMA saya jarang sekali tersenyum. Ya kan, bahkan beberapa teman-teman pernah ya, saya liatin foto-foto saya SMA. Ya kan, saya kalau foto-foto dulu di SMA, saya nggak pernah senyum, teman-teman. Ya kan, bandingkan hari ini Anda ngelihat foto saya dimanapun, ya kan, saya pasti berusaha untuk tersenyum, ya kan. Bahkan saya tersenyum pun saya latih, ya. Jadi sampai hari ini teman-teman, saya tuh punya template kalau senyum. Contoh, ya kan, mau foto gitu kan. Begitu mau foto, ya udah, yuk satu dua langsung. Ini dilatih teman-teman, ya. Jadi bukan karena kebetulan, enggak. Ini saya latih tersenyum itu, ya. Jadi mulai hari ini belajarlah, ya. Jadi untuk mengambil tindakan, ya, bahwa saya mau happy, saya mau tersenyum, ya kan. Jadi percayalah bahwa Anda akan menuai hasilnya nanti di belakang. Wah, sudah 8:42. Cian dia mungkin mau sharing? Nah, ini Cian dia buka cam. Nah, biasanya kalau buka cam mau sharing nih. Ada mau sharing nggak? Eh, buku ini sangat menarik ya kok ya, karena saya Yes. pribadi juga udah baca 2 kali dan nggak pernah bosan-bosannya. Ya, Ya, memang sih itu kalau dalam kondisi apapun ya itu keputusan kita memang harus benar dulu. Itu saya sangat setuju karena ini sudah saya terapkan sebelum saya membaca buku ini. Ya, karena yes. dulu saya terapkan kalau kita ingin sukses maka kita harus berperilaku yang mengarah hal-hal benar yang mengarah ke sukses. Itu sih, cuma itu aja. Oke, thank Kalau you. Kak Eh, Johan mau sharing itu 1 hari 1 malam nggak habis. oh iya benar. Jadi nggak perlu. Makanya ini singkat banget gitu. Ini aja udah lebih kan. Kita jadi 30 menit udah 43, ya kan? Ya. Oke, enggak apa-apa. Saya pengen tutup teman-teman dengan kejadian yang sedang dialami oleh Indonesia, terutama penggemar bola. Siapa yang tadi malam lihat Indonesia Bahrain? Tuh, mantuk-mantuk ya, mengangguk-angguk ya. Siapa yang lihat Indonesia Bahrain tadi malam? Ya kan? Saya pengen sharing sesuatu hal yang menarik, teman-teman. Di malam, ya, sekali lagi, ya, untuk kesekian kali, ya kan? Tadi malam Indonesia gagal meraih poin penuh 3 poin, ya kan? Karena faktor X. Kemarin pada waktu Piala Asia juga sempat mengalami lagi-lagi menghadapi negara Timur Tengah, negara Arab, ya kan, yang di sana, ya kan. Kemarin kalau yang kemarin Qatar, ya kan. Yang tadi malam itu Bahrain, ya kan. Sebetulnya Indonesia sudah unggul, teman-teman. Ya, tapi ya nanti apa ya intinya dicurangi, ya kan. Sehingga akhirnya skor 2 sama. Jadi akhirnya hanya meraih poin cuma 1, ya kan. Tapi yang ingin saya sharing teman-teman adalah kembali lagi adalah keputusan. Saya ingin sharing kan sebuah video, ya, kondisi timnas, ya kan, pemain-pemain Indonesia bahkan pemainnya tuh marah loh. Jadi setelah peluit panjang berakhir, kalau Anda boleh lihat lah beritanya, ini masih hangat banget. Pemainnya tuh marah, betul-betul marah, marah banget. Karena kelihatan banget perpanjangan waktunya cuma 6 menit jadi bisa 10 menit. Jadi bisa 10 menit. Golnya terjadi di menit ke-9. Itu. Jadi pemainnya sangat marah. Tapi ingat teman-teman, kompetisi masih berjalan, ya kan. Tanggal 15 Indonesia akan melawan Cina. Jadi mereka kemarin tadi malam selesai melakukan pertandingan, mereka langsung terbang ke Cina, ya kan.
Dan ini yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Kita ke Qingdao. Bismillah. Tomorrow score again ya. Tomorrow with China. Kita akan bawa pulang 3 poin di China. Hey, look at this. Look. Nah, lihat teman-teman, saya yakin penonton bola, dia tuh lagi marah semuanya. Tapi pertanyaan saya simpel. Anda pernah kebayang nggak Anda pemainnya? Menurut Anda lebih marah nggak? Saya yakin dia yang berjuang, dia yang lari-lari, dia yang lebih jengkel, dia lebih marah karena dia dicurangi. Tapi yang luar biasa, pagi ini saya ngelihat, ya kan, para pemain terbang ke Cina, mereka sudah bisa tersenyum, ya kan. Di dalam hidup ini, kita nggak bisa mengandalkan kondisi ideal. Kita mau bilang itu, problemnya adalah kehidupan jalan terus. Tapi saya percaya satu hal, teman-teman. Ini boleh dibuktikan ya. Ini kalau prosesnya ya, ini pemain-pemain Indonesia terus akan nge-fight, terus akan berjuang, ya kan. Saya percaya sepak bola Indonesia ini akan jadi berbeda. Saya tuh percaya, teman-teman. Orang itu mengalami dicurangi, ya. Tapi pada waktu dia itu kuat, jalani prosesnya, dia tidak fokus dengan kemarahannya. Dia akan menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat dibandingkan orang yang ya mungkin tidak mendapatkan tekanan itu. Ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kompetisi masih berjalan. Mereka punya alasan untuk marah kepada wasit. Ya kan? Bayangin, dari ketinggalan 1-0, kami berbalik ke 2-1 menang, ya kan? Tapi cuman dirampas, tulisannya perpanjangannya jelas 6 menit. Tapi sampai menit 98 tidak diselesaikan pertandingannya. Sampai lucu teman-teman kalau perhatikan pertandingan tadi malam. Begitu Bahrain nyetak gol 2-2, ya kan? Kick off langsung selesai. Jadi aneh banget, ya kan? Tapi sekali lagi, keputusan kita mau tetap marah, dicurangi, ya kan? Apapun masalah kita hari ini, curang nih, harusnya saya nggak gini, harusnya saya nggak gini, ya kan? Percayalah hukum tabur tuai. Kalau kita ini menjalani proses yang benar, hasilnya pasti benar. Loh, lah, tapi apa pondasinya yang bisa misalnya ini Bapak Aplen nih pondasinya apa nih? Dasarnya apa? Kenapa kok saya bisa berhasil? Ingat, simpel. Karena saya percaya Tuhan itu luar biasa. Saya, kita, ciptaannya luar biasa. Berarti selama kita ini mau belajar, selama kita mau tumbuh, saya percaya kita bisa berhasil dalam kehidupan ini. Ya, mungkin itu aja. Sudah 8:49. Saya serahkan kepada Lisa. Ya, siapa yang mau bantu doa? Ada yang sudah siap-siap atau Cik Anya atau Ko Titi atau Pak Ronald atau Angelin? Ada yang mau bantu doa? Ya, Ronald deh yang udah Ya, doa yuk. Kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya izin pimpin dengan keyakinan saya. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena pagi ini kami boleh berkumpul dan kami boleh mendapatkan banyak input yang positif dan kiranya kami juga Tuhan berikan keberanian dan kekuatan, kesanggupan untuk kami juga boleh mempraktekkannya di dalam hidup kami dan kami boleh dibawa dari satu level menuju ke level yang lebih tinggi dan kami boleh terus disiapkan dan kami boleh dimampukan untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami kepada siapapun yang Tuhan izinkan untuk kami bertemu sepanjang hari ini, kami boleh jadi saluran berkat-Mu dan kami boleh menghadirkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Saya mengucap syukur dan kiranya biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Yuk kita foto. 1, 2, cekrik. Iya.
Wah, ini nggak bisa open cam karena sudah pada keluar semua ya. Lagi berapi-api semua nih. Ayo, promo 10-10, hajar! Luar biasa. Ya, tapi saya ingat ya teman-teman, promo dimanfaatkan, tapi ingat, membangun network, jangan pernah lupa menambah orang baru. Karena itu adalah nyawanya network. Ya, oke. Berarti kita ketemu nanti besok Selasa. Bener ya? Ini hari Jumat kan ya? Ya, betul. Oke. Terima Ada kasih pengumuman? semua. Oke, thank you. Corona? Nggak ada? Oke. Kalau gitu, sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu hari Selasa. See you. Di